Salam sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Saya percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan penuh kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan hari ini dan mau belajar firman Tuhan agar hidup kita diberkati, iman kita bertumbuh, dan kita menjadi berkat untuk orang lain, dan juga kita diberkati oleh Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terpulang akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Kalbu yang rapuh takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel, yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut selubung iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukurniakan kuasa atas bangsa-bangsa dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi.
Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kau karuniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah teguran. Kita tahu kalau kita ditegur seseorang, terkadang kita terima, terkadang juga tidak. Terkadang kita bersuka cita ditegur, terkadang juga kita panas hati, kita marah. Karena ada tipe orang, dia tidak mau ditegur. Ya, dia tidak mau ditegur, apalagi mengenai kejahatan atau apapun yang dilakukan. Ya, pasti dikatakan, sok kali kamu, sok benar kamu. Gitu. Inilah surat keempat, yaitu surat kepada jemaat Tiatira. Mereka pun menerima pujian karena kasih iman dan peran mereka. Sekalipun demikian, ada satu hal yang ditegur keras oleh Tuhan. Disebutkan bahwa mereka membiarkan seorang wanita Isabel mengajarkan ajaran yang tidak benar. Ini adalah teguran daripada Tuhan kepada mereka. Tuhan sangat tidak suka dengan ajaran wanita itu. Tuhan sudah memberikan kesempatan baginya untuk bertobat, tetapi tidak digunakannya kesempatan itu. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, hukuman akan dijatuhkan kepadanya dan semua orang akan mengikuti ajarannya. Mengapa sampai ada orang yang mengajarkan hal tidak benar di tengah jemaat dan tidak dihentikan? Sidang jemaat Tuhan, terkadang ada ini. Tidak disebutkan alasannya, surat itu hanya menyebutkan engkau membiarkan. Tadi ada kita baca ayat 20. Hal itu berarti mereka sebenarnya telah tahu bahwa orang itu mengajarkan hal yang tidak benar, tapi mereka tidak menegurnya. Bisa jadi mereka takut atau sungkan untuk menegur dan memberikan sanksi kepada orang itu. Terkadang kita segan sekali untuk menegurnya. Marah tidak ya, seperti itu. Ya, sidang jemaat Tuhan. Namun yang jelas di sini, sidang jemaat Tuhan, keberadaan orang itu bukan tidak diketahui. Rasa sungkan sangat umum tengah sebagian masyarakat. Rasa sungkan membuat orang enggan menegur orang yang sudah nyata-nyata berbuat salah. Bisa jadi mereka sungkan karena posisi yang terhormat atau kaya yang mereka akan tegur itu. Ya, bisa pula karena malas atau tidak ingin mendapat masalah atau masa bodoh. Ada juga orang seperti itu. Orang akhirnya mendiamkan perbuatan salah itu, terus mendiamkan. Capek saya dibuat itu, biarkan saja gitu. Padahal sidang jemaat Tuhan, menegur orang yang melakukan kesalahan adalah salah satu kewajiban dalam kehidupan persekutuan. Tentunya teguran itu diberikan bukan dalam semangat untuk menjatuhkan orang yang bersalah. Teguran itu justru membawa kebaikan supaya orang yang salah tidak makin jauh melangkah di jalan yang salah. Jika dibiarkan, hal itu sama saja membiarkan orang yang berjalan menuju jurang jatuh ke dalam jurang. Terlebih lagi jika kesalahannya itu berpengaruh kepada anggota jemaat yang lain. Kadang gara-gara berselisih nggak datang gereja dia. Ya. Betapa teguran itu sesuatu yang harus dilakukan sidang jemaat Tuhan untuk menjaga kebenaran di tengah jemaat. Tentu saja teguran itu harus dengan penuh dengan kasih. Menegur dengan kasih. Itu yang penting. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Jangan kita dalam kehidupan kita kalau sudah ditegur, jangan membawa ke sisi negatif. Itu kalau kita ditegur pasti ada yang mau diperbaiki dari diri kita, ya, ke yang lebih baik. Teguran itu anggaplah sebagai motivasi untuk kita untuk berubah di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita menganggap teguran itu
sebagai suatu ancaman buat kita yang membuat hati kita sangat panas sekali. Tetapi saya ingin percaya teguran yang nyata dari Tuhan Allah melalui firman Tuhan dapat kita lakukan dan dapat kita aplikasikan sesuai yang Tuhan inginkan untuk kita, dan kita menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kami harus mendengarkan teguran dan melakukan sesuai dengan Tuhan inginkan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang.